Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, tidak diberi jabatan kepada yang meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun Bapak berada yang dapat mendengar halqah maghrib ini melalui radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh, radio-radio swasta dan pemerintah di Provinsi Aceh, dan radio lainnya yang turut merilis LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala anugerah, nikmat, rahmat dan pemberian Allah kepada kita sekalian yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung begitu banyaknya. Terutama apabila kita mau memperhatikan rincian-rincian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang paling utama nikmat iman dan Islam, karena dengan nikmat inilah kita ini hidup dan dipersiapkan untuk hidup dunia dan akhirat karena keimanan dan keislaman kita. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya menjadi Rasul, membawa rahmat untuk seluruh alam. Dalam pertemuan kita yang ke-859 di malam hari ini, Khamis 6 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 18 Januari 2024 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-27 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu ketiga hitungan tahun 2024 Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, tidak diberi jabatan kepada yang meminta. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita ini kita sudah baru masuk hari ke-18 hitungan tahun Miladiah. Ini merupakan tahun politik yang akan kita hadapi, karena di depan kita ini akan terjadi pemilu pada 26 hari yang akan datang. Kita akan mengambil pokok bahasan tentang
kaitan yang ada kaitannya dengan perpolitikan. Untuk membahas masalah ini, kita akan mendasarkan kajian kita pada salah sebuah hadis berasal dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni fadaraba bi yadihi ala mankibi summa qala ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadabatun illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayha fiha rawahu Muslim. Terjemahan hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu, kata Abi Dzar, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, apakah Tuan atau Bapak tidak mengangkat saya sebagai pejabat, tidak memberi saya jabatan? Nabi tidak terus memberikan jawaban, tapi beliau begitu mendekati dengan Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi, kata Abu Dzar. Lalu beliau datang mendekati saya dan menepuk dada saya. Menyapu apa namanya? Ini mankibi ini, apa kita katakan, bukan dada, dengan pundak. Nabi menepuk pundak Abi Dzar. Qala, lalu Nabi bersabda, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau lemah untuk memangku jabatan. Wa innaha amanah, sesungguhnya jabatan itu merupakan satu amanah, satu tanggungjawab yang besar. Innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama, sesungguhnya nanti jabatan itu di hari kiamat khizyun, penyesalan. Khizyun wa nadama, pengertian khizyun ini suatu tanggungjawab yang besar, jabatan yang besar. Hari kiamat nanti akan ditanyakan tanggungjawabnya. Jangan kamu menyesal dan jadi penyesalan nanti dari kiamat. Kecuali bagi pejabat yang dapat memanfaatkan apa namanya jabatannya, memanfaatkan haknya dalam memangku jabatan itu dengan sebaik-baiknya, kata Nabi. Baru kalau orang yang bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan sempurna, itu boleh memegang jabatan.
Bapak Ibu sidang jemaah dan pendengar sekalian, hadis riwayat Muslim. Abu Dzar merupakan salah seorang sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata telah memahami dan mempelajari kemampuan dan kapasitasnya masing-masing sahabat itu. Nabi telah memahami benar karakter dan kemampuan serta kapasitas mereka. Mana di antara mereka yang ada berbakat menjadi penguasa atau pemimpin, yang mampu mana orangnya yang mampu menjadi komandan, menjadi panglima, mana orang yang mampu menjadi gubernur, mana orang yang mampu menjaga amanah dan keuangan. Ini sebenarnya Nabi sudah memahami, karena Nabi paling dekat dengan sahabat-sahabat dan Nabi tahu benar karakter, kemampuan dan tanggungjawab sahabat-sahabat itu dengan tepat. Karena Nabi diberi pemahaman, diberi ilmu untuk dapat menilai seseorang sahabat yang bakal diberi kedudukan. Kalau sekarang ada tesnya, Rover test, mungkin panitia yang mengetes, tapi Nabi tidak bentuk tim untuk mengetes pada pejabat yang bakal diangkat, diangkat menjadi pejabat. Bapak Ibu sekalian, di antara sahabat yang tidak diberi jabatan itu termasuk Abu Dzar. Sahabat-sahabat lain kebanyakannya diberi kedudukan oleh Nabi, diberi jabatan. Akan tetapi Abu Dzar tidak diberi jabatan apa-apa oleh Nabi kepadanya. Lalu satu saat Abu Dzar memberanikan diri bertanya kepada Nabi tentang keinginannya untuk menjadi pejabat, untuk menerima jabatan. Maka tindakan Abu Dzar ini ditanggapi oleh Nabi, dilihat, didengar pertanyaan dari Abu Dzar. Karena permintaannya, kenapa sahabat-sahabat lain diberi jabatan sedangkan aku tidak diberi jabatan apa-apa, kepada saya tidak diberi jabatan apa-apa. Ini suatu keberanian daripada Abu Dzar bertanya tentang itu kepada Nabi. Dengan penuh rasa hormat, Nabi tadi ketika dia tidak langsung menjawab pertanyaan Abu Dzar. Akan tetapi dengan penuh rasa iba, beliau mendekati Abu Dzar dan lalu menepuk bahu Abu Dzar. Menepuk bahu Abu Dzar. Dan lalu beliau bersabda, apa sabda beliau? Hai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah untuk memegang sesuatu jabatan, karena memegang jabatan itu adalah suatu amanah, dan amanah itu berat untuk dipertanggungjawabkan, baik ketika di dunia apalagi di akhirat kelak.
Di akhirat, kata Nabi, jika amanah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka berisiko. Apa risikonya? Kehinaan dan penyesalan. Khizyun wa nadamah. Maka alangkah baiknya untuk menghindari diri dari kehinaan dan penyesalan, maka jabatan itu tidak perlu diberikan. Biarlah dijabat oleh orang yang mampu memegangnya. Sedangkan dalam pertimbangan Nabi terhadap Abu Dzar, untuk Abu Dzar lebih baik jabatan tidak dipangkunya jabatan untuk menyelamatkan dirinya kelak dan kehinaan di akhirat nanti. Seolah-olah Nabi sudah memahami ketidakmampuan Abu Dzar. Jadi lebih baik tidak diberikan jabatan. Nabi SAW yang telah diberi kemampuan untuk menilai dan memahami masing-masing sahabat, beliau berkeinginan menyelamatkan kehidupan sahabat dari kehinaan dan penyesalan kelak yang dapat merugikan sahabat tersebut. Maka lebih baik dalam keadaan ini untuk menjaga terhindar daripada kehinaan dan penyesalan di akhirat nanti, jabatan itu tidak diberikan kepada Abu Dzar. Apa yang bisa kita petik dari keterangan ini? Hal ini untuk menjadi pengajaran kepada siapapun yang berkeinginan dan berambisi menjadi pemimpin atau pejabat dalam jabatan tertentu dan di tempat tertentu, untuk menilai dan mengevaluasi diri sendiri. Biarlah orang lain menilai dirinya, kemampuannya dan sebagainya. Apakah dirinya itu berkapasitas, berbakat, adil, amanah, percaya diri, ada gazah kepemimpinan pada dirinya atau tidak. Ini sebaiknya semua orang yang ingin memegang jabatan harus mampu mengevaluasi diri sendiri, bukan hanya memperturutkan ambisi dan keinginannya tanpa memperhitungkan kemampuan yang terdapat pada dirinya. Sebab apabila hasil evaluasi dan penilaian yang terdapat kekurangan pada dirinya, lebih baik mundur teratur supaya tidak mengambil apa yang namanya risiko kelak. Seperti kata pepatah, pikir dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada gunanya. Jadi pikirkan masing-masing matang-matang tentang kemampuan. Walaupun ada keinginan untuk memegang jabatan, tapi lihat kapasitasnya, anglehnya, bakatnya, kemampuannya, akseptibelnya, penyermaan orang lain kepadanya, kecintaan orang lain kepadanya ada atau tidak. Nabi SAW dalam memberikan pertimbangan kepada Abu Dzar itu, artinya apa yang dimaksudkan oleh Abu Dzar itu tidak dikabulkan oleh Nabi. Itu sebenarnya suatu kebaikan yang bakal diterima oleh Abu Dzar sendiri.
karena sayang dan cintanya Nabi kepada Abu Dzar, tidak memberi beban kepada Abu Dzar. Pertimbangan seperti ini dapat dilakukan oleh Nabi sendiri dan belum tentu dapat dilakukan oleh sesama sahabat, karena beliau mendapat tuntunan dan wahyu dari Allah dalam memberi penilaian kepada sahabatnya, sehingga dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan datang, karena bebannya untuk menjadi pemimpin di masa akan datang, tanggungjawabnya besar daripada nanti mendapat penyesalan di hari akhirat kelak. Lebih baik jabatan itu tidak disandang. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan orang-orang yang jadi pemimpin yang terbebas daripada kehinaan dan penyesalan adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebagai pemimpin dalam memegang jabatannya. Karena sebagai pemimpin itu ia harus memiliki kapasitas jujur, benar, adil, memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Dia acceptable, artinya dia itu bisa diterima oleh semua pihak, dan dia punya gezah atau wibawa untuk jadi pemimpin. Dia berpikiran luas, cermat dalam bertindak, serta mendapat staf-stafnya yang berkualitas, staf ahli yang berkualitas yang bisa membantunya dengan handal, sehingga dia disegani atau dia itu dipercayai sebagai seorang pemimpin yang bisa memimpin masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, dia nanti pemimpin ini sebenarnya bersifat dapat menghargai anak buahnya dan rakyatnya, dan mampu membantu kelancaran program-programnya dan memberi reaksi atau sanksi kepada yang melanggar aturan-aturan yang telah dilakukan atau diberlakukan. Dalam pandangan agama, bahwa imamah atau kepemimpinan atau jabatan politik di dunia juga diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, jabatan bagi pemimpin bukanlah urusan yang gampang untuk dipegang, karena itu dia diminta pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ketika kita menerima jabatan dalam keadaan ketidakmampuan kita. Oleh kerana itu, benar-benar kemampuan sebagai seorang pemimpin itu sangat diminta, sangat dibutuhkan dalam jabatan kepemimpinannya. Tanggungjawab seorang pemimpin atau dia itu diterima atau ditolak, dia itu benar-benar bisa memberi apa yang namanya kedudukan. Kalau sekarang di dunia ini, negeri ini ada yang berbentuk monarki kerajaan, ada yang berbentuk republik bukan kerajaan. Itu semua sebenarnya tanggungjawabnya sama. Apakah itu di negeri yang berkerajaan atau di negeri yang berrepublik yang bukan kerajaan,
apabila menerima jabatan bebannya sama. Kerana Nabi menyabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dengan demikian, setiap orang yang jadi pemimpin, ya paling kurang setiap orang itu kalau hendak memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri. Atau semua orang yang namanya berkeluarga, dia jadi pemimpin dalam keluarganya. Seorang istri jadi rakyat daripada suaminya dalam arti kepemimpinan. Dengan demikian, setiap orang pemimpin haruslah hendaklah dia mampu dirinya itu sendiri menilai kemampuannya. Jadi pemimpin itu dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi itu tidak lepas dari bermacam-macam tanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Oleh karenanya tidak boleh lengah ketika seseorang menjabat sesuatu jabatan, sesuatu kepemimpinan. Kalaulah kita ini semua sebagai pemimpin, ada pemimpin yang memang diangkat, tapi ada pemimpin kerana kita hidup berkeluarga. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri sendiri, memimpin istri kita, memimpin anak kita, memimpin orang-orang lain yang berada di bawah tanggungjawab kita. Allah mengerti benar kemampuan kita, adil atau tidak adilnya kita dalam memimpin, sehingga Allah sangat menekankan seorang pemimpin itu harus bersifat adil, harus bersifat bijak, harus ada tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Untuk itulah tanggung jawab seorang pemimpin itu tidak tidak boleh lepas daripada tanggung jawabnya sebagai seseorang pemimpin. Harus berani bertanggung jawab, harus mampu bertanggung jawab, harus pandai mengelola tanggung jawabnya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi dan melihat kepada Al-Quran, sifat adil pada seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Firman Allah, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah kamu, adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Kerana ketika keadilan itu diterapkan, maka yang jadi pemimpin itu harus memilih mana yang paling benar, mana yang paling cocok, mana yang paling betul untuk diterapkan. Yang nama adil itu tidak menyebelah, tapi melihat kebenaran yang terjadi itu bagaimana. Kebenaran itulah yang dipakai sebagai jalan atau jalur kepemimpinannya. Ini ada di surat ada lagi ayat di surat An-Nahlu, "Innallaha la ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Untuk itulah hal-hal yang paling pokok dalam kepemimpinan itu adil. Adil itu sangat berharga dan bernilai
di dunia dan di akhirat kelak. Mereka-mereka yang berbuat adil, yang bisa menerapkan sifat adil dalam kepemimpinannya, nanti kata Nabi mereka menjadi orang kelompok pertama yang ditempatkan di bawah naungan Allah. Kerana dari kiamat itu yang ada naungan cuma naungan Allah, yang ada payung cuma payung Allah. Kerana panasnya ketika kita di hari kiamat sebelum orang masuk surga bukan main panasnya. Ketika kondisi panas begitu, orang yang adil tertampung. Artinya mereka itu dilindungi oleh Allah. Sebagaimana di dunia dia telah melindungi orang lain, telah membuat kesejahteraan bagi orang lain, telah memberi keamanan kepada orang lain, Allah memberi penilaian kepadanya di hari kiamat. Kita melihat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Abi Hurairah katakan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun adilun. Itu yang kelompok pertama. Di hari akhirat yang tidak ada payung kecuali payung Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok hamba Allah diberi naungan, diberi payung, diberi khemah, sehingga dia tidak kepanasan berhadapan dengan kondisi akhirat. Kelompok yang pertama-tama imamun adilun. Bapak Ibu sekalian, adil ini kapanpun dibutuhkan. Siapapun perlu menerima keadilan. Kalau tidak, berarti akan terdapat kezaliman dan ketidakberesan. Oleh karenanya, yang nama pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena, sewenang-wenang, sesenang dia. Tidak boleh autokrasi. Aku yang berhak begini, aku yang berhak begitu. Tidak boleh. Kalau itu menyimpang daripada keadilan. Adil itu Bapak Ibu bukan artinya bagi rata, harus sama rata. Dan demikian pemahamannya. Ya, seorang ayah yang akan membeli pakaian untuk anak yang ada yang sudah 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, anak yang 2 tahun, apakah sama harus beli pakaian yang harganya sama? Tidak, masing-masing sesuai dengan porsinya. Pakaian untuk anak 2 tahun, pakaian untuk 5 tahun, pakaian untuk 10 tahun, pakaian untuk anak 15 tahun. Semuanya ada aturan mainnya. Karena dalam pemahaman adil mengedepankan kebenaran, tidak menyebelah, tidak menyebelah. Demikian juga yang dituntut oleh jabatan hakim. Hakim harus mengadili perkara dengan adil. Tidak boleh ada yang ditekan, tidak boleh ada yang dipaksa. Harus pakai sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Apakah itu aturan perdata, aturan pidana dan sebagainya. Apa yang maktub dalam aturan itu, itulah dijalankan sesuai dengan aturan itu, baru namanya adil. Jadi permintaan Allah kepada kita sekalian, innama ya'murukum atau innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita ini berbuat adil dan berbuat kebajikan. Kapanpun, dimanapun, untuk siapapun orang meminta keadilan. Sebab di balik keadilan itu
seberang keadilan adalah yang terjadi kezaliman, kesewenangan, ketidakamanan. Kezaliman di antara manusia sangat dicegah, akan mendatangkan kecelakaan kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga dalam pemahaman agama, siapa saja yang berbuat zalim, ada seorang yang dia dizalimi. Kalau orang yang namanya mazlum dizalimi oleh orang-orang tertentu, apakah pejabat atau siapapun orangnya, atasannya dan sebagainya, sedangkan dia tidak bisa melawan kezaliman itu, lalu kalau dia berdoa, ya Allah, balas aniaya dengan aniaya. Pejabat menganiaya dia, pejabat menyiksa dia, pejabat mengungkung dia, maka doa orang yang dizalimi itu akan makbul. Dalam kehidupan manusia sehari-hari itu terjadi. Ada pejabat yang kerana hasadnya, dengkinya, tidak memperlakukan keadilan kepada anak buahnya. Nanti kalau dia tidak berbuat adil, sengaja menzalimi orang-orang tertentu, dia juga bakal teraniaya akhirnya. Kalau bukan di dunia, penganiayaan itu atau balasan itu di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian kita, karena ini menunggu tahun politik atau hari-hari politik yang jaraknya cuma 26 hari lagi dari sekarang. Mudah-mudahan kita memilih dengannya pakai rahasia, adil, rahasia, tak boleh dibocorkan saya pilih si ini dan si itu. Semuanya di TPS berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada gangguan keamanan ketika kita mencoblos, coblos presiden, coblos pejabat-pejabat, coblos caleg dan sebagainya. Mudah-mudahan berjalan lancar demi keadilan dan kebahagiaan rakyat Indonesia secara umum dan merata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا